Halo semuanya, perkenalkan saya Dava Ilyas Abidin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian penting dalam dunia elektronika, yaitu memori pada microcontroller. Di video ini, kita akan membahas apa itu memori, fungsi-fungsinya, jenis-jenisnya, serta mengapa komponen ini sangat penting dalam sistem elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu memori pada microcontroller? Microcontroller adalah komponen elektronik berbentuk chip atau IC yang di dalamnya terdapat prosesor, memori, dan input-output dalam satu kesatuan. Komponen ini sering disebut sebagai otak dari sistem elektronik karena berfungsi mengendalikan seluruh kerja perangkat berdasarkan program yang telah dimasukkan. Nah, memori pada microcontroller berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dan program agar sistem bisa bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Memori bisa diibaratkan seperti otak penyimpan yang menampung instruksi, data, dan hasil proses sementara agar bisa digunakan kembali oleh prosesor. Tanpa memori, microcontroller tidak akan dapat menjalankan perintah karena tidak memiliki ruang untuk menyimpan kode program maupun hasil pemrosesan data. Fungsi memori memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, untuk menyimpan program yang akan dijalankan oleh CPU. Kedua, untuk menampung data sementara selama proses berlangsung. Ketiga, untuk menyimpan data permanen agar tidak hilang saat daya dimatikan. Selain itu, memori juga berperan dalam mengatur aliran data antara prosesor dan perangkat lain agar sistem dapat bekerja dengan baik dan efisien. Jenis dan organisasi memori pada microcontroller. Berdasarkan fungsinya, microcontroller memiliki 3 jenis memori utama. Pertama, program memori, digunakan untuk menyimpan kode program utama yang dijalankan oleh sistem. Kedua, data memori, digunakan untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Dan ketiga, EEPROM, digunakan untuk menyimpan data permanen yang masih bisa diubah melalui program. Jika dilihat dari sifat penyimpanannya, memori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu volatile memory, seperti RAM, yang datanya akan hilang ketika daya listrik dimatikan, dan non-volatile memory, seperti flash dan EEPROM, yang dapat tetap menyimpan data meskipun tanpa daya listrik. Program memori merupakan bagian dari microcontroller yang berfungsi menyimpan instruksi atau kode program utama yang dijalankan oleh sistem. Jenis memori ini bersifat non-volatil, artinya data atau program yang tersimpan tidak akan hilang meskipun daya listrik dimatikan. Program memori biasanya menggunakan jenis flash memory atau ROM yang menyimpan program secara permanen. Dengan adanya program memori, microcontroller dapat menjalankan perintah sesuai dengan kode yang telah diprogram, seperti mengontrol sensor, aktuator, atau menjalankan proses logika dalam sistem elektronika. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat microcontroller bekerja. Data di RAM akan hilang ketika daya listrik dimatikan. RAM berperan penting dalam proses eksekusi program karena digunakan untuk menyimpan variabel, hasil perhitungan, dan data dari sensor yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang bisa ditangani secara bersamaan, sehingga kinerja microcontroller menjadi lebih efisien. Sementara itu, EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory adalah jenis memori non-volatil yang dapat menyimpan data secara permanen meskipun daya dimatikan. Data di EEPROM tidak akan hilang dan bisa dihapus atau diubah secara elektrik melalui program. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan data penting seperti konfigurasi alat, kalibrasi sensor, atau pengaturan sistem yang perlu tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa memori merupakan bagian yang sangat penting pada microcontroller. Tanpa memori, microcontroller tidak akan mampu menjalankan perintah, memproses data, atau menyimpan informasi dengan baik. Demikian penjelasan dari saya, Dava Ilyas Abidin.
Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang peran memori dalam dunia elektronika.